Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-201. Nah, pada episode spesial part ke-200 sebelumnya itu, akhirnya Yoroshiky bergerak untuk memulai perangnya. Mengetahui bahwa dia akan melukai Kashinkoji dan yang lain, Kawaki dan Boruto langsung bergegas untuk pergi ke tempat mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Aoki Hitomi wa izure kisama kara subete o ubai saru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Kashinkoji dan yang lain. Konohamaru berkata, "Hei Sai, kau juga. Pergerakanmu tiba-tiba melambat." Menyadari hal tersebut, Koji pun terkejut. Koji berkata, "Kita sudah masuk ke dalam area Senjutsu. Aku tidak bisa melihat batas dari area Senjutsunya. Yang jelas jika kita berada di area tersebut, pergerakan kita akan melambat 3-5 kali lipat." Mendengar hal tersebut, mereka semua pun terkejut. Tak lama setelah itu, Yoroshiky ternyata sudah berada tak jauh dari belakang mereka. Yoroshiky berkata, "Kalian tidak akan bisa kabur lagi." Setelah mengatakan hal tersebut, Yoroshiky langsung melakukan laser peledak ke arah mereka. Ketika serangan itu hampir mendekatinya, tiba-tiba Boruto datang menggunakan Hiraishin dan langsung menyerang serangan tersebut dengan segel karma. Melihat kedatangan Boruto, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Konohamaru berkata, "Boruto, bagaimana kau bisa datang ke sini?" Boruto membalas, "Karena aku meninggalkan beberapa logam di area sini." Adegan pun beralih ke Yoroshiky kembali. Melihat ada Boruto, Yoroshiky pun mulai mendekatinya sambil berkata, "Berani sekali kau muncul lagi di hadapanku. Apa kau tidak sadar bahwa perlawananmu itu sia-sia?" Terlihat Boruto sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dengan wajahnya serius, Boruto membalas, "Meskipun perlawananku sia-sia, aku tidak akan pernah menyesal. Aku lebih menyesal jika tidak melakukan apapun untuk orang-orang yang aku sayangi." Mendengar hal tersebut, Yoroshiky pun terdiam sejenak dan membalas, "Uzumaki Boruto, Shinobi terakhir. Itu julukanmu kan? Akan kuhancurkan semuanya." Setelah mengatakan hal tersebut, Yoroshiky melesat dengan cepat untuk menyerang Boruto. Ketika ingin menyerang, tiba-tiba ada besi hitam yang mengarah ke arahnya dari atas langit. Menyadari kejadian itu, Yoroshiky langsung melompat ke belakang. Lalu dia pun melihat ke atas langit dan melihat ada Kawaki. Melihat Kawaki, Yoroshiky pun terkejut dan berkata, Bukankah kau sudah mati waktu itu?" Kawaki membalas, "Mana mungkin aku mati sementara Otsutsuki masih berkeliaran. Aku akan memusnahkan seluruh Otsutsuki. Bukankah begitu, Boruto?" Yoroshiky membalas, "Siapa yang kau panggil Boruto?" Ternyata Momoshiki sudah mengambil alih kesadaran Boruto. Yoroshiky melanjutkan perkataannya, "Boruto tidak akan bisa menggerakkan tubuhnya jika berhadapan dengan orang itu. Sepertinya berbeda dengan Kawaki. Kau memiliki kekuatan untuk mengasih cakra negatif." Di sisi lain, Yoroshiky berkata, "Meskipun rencanaku tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, kalian pikir kalian bisa mengalahkanku?" Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Yoroshiky memasang raut wajah serius. Adegan pun beralih ke Daimon dan Eda di desa Konoha. Melihat ada Daimon, para shinobi Konoha pun terkejut. Daimon berkata, "Kalau tidak salah kalian adalah organisasi assassin kan? Entah apa yang kalian inginkan. Tapi aku tidak bisa memberikan kalian bertindak sesuka hati." Setelah mengatakan hal tersebut, Daimon langsung melesat dengan cepat ke arah mereka. Saking cepatnya Daimon, dia sudah berada tepat di belakang para assassin. Sebelum mereka sempat menoleh, Daimon langsung menendang mereka semua hingga terhempas ke tanah dengan sangat keras. Di sisi lain, para assassin yang tersisa diam-diam menyerang Daimon dari arah belakang. Namun Daimon yang menyadarinya langsung membalikkan badan dan menyerang balik mereka. Dengan raut wajah yang sedikit terkejut, Daimon berkata dalam hati, "Mereka tidak memiliki emosi.
Tak lama setelah itu, tiba-tiba Murashiki langsung muncul di belakang Daemon. Sebelum Daemon sempat menoleh, Murashiki langsung menendang hingga terpental jauh dan menabrak dinding bangunan. Dengan raut wajah yang dingin, Murashiki berkata, "Jangan senang dulu karena kau telah mengalahkan assassin yang lemah." Tak lama setelah itu, Murashiki pun menoleh ke arah Eda. Melihat mata Sharingan Eda, Murashiki sedikit terkejut dan berkata, "Sharingan ya? Kekuatan omnipoten. Shinjutsu milik Shiba Otsutsuki. Sepertinya aku harus membunuhmu. Jika tidak akan merepotkan nantinya." Ketika Murashiki berjalan mendekati Eda, tiba-tiba Himawari langsung tiba dan langsung menyerangnya dengan Teketsu. Namun secara mengejutkan, Murashiki langsung berteleportasi ke tempat yang lain. Melihat kejadian itu, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Himawari berkata, "Teleportasi." Setelah mengatakan hal tersebut, ternyata Murashiki sudah berada tepat di belakang Himawari. Tanpa basa-basi, Murashiki langsung memukul wajah Himawari hingga terlempar jauh. Dengan raut wajah yang dingin, Murashiki berkata, "Jadi kau adalah wadah dari Kyuubi ekor 9 ya? Aku jadi tertarik untuk mengambil cakramu. Tapi saat ini itu bukan prioritas kami." Tak lama setelah itu, Murashiki menoleh ke arah Eda dan berkata kembali, "Apa kau tahu di mana Uchiha Sarada beserta anaknya? Jika kau menunjukkan jalannya, aku akan membiarkanmu hidup." Setelah mengatakan hal tersebut, Daemon tiba-tiba bangkit dan langsung melesat dengan cepat ke arah Murashiki untuk menyerang. Menyadari hal tersebut, Murashiki menggunakan kemampuannya untuk berpindah lokasi. Terlihat Murashiki berada di arah gelap di sekitar pohon. Sementara itu, Daemon dengan raut wajah serius berkata, "Bagaimana bisa kau menyerangku? Apa kalian telah menghilangkan seluruh emosi kalian?" Adegan pun memperlihatkan pemandangan desa Konoha dengan bulan cukup terang. Sambil menatap Daemon dengan raut wajah yang santai, Murashiki berkata, "Kau tahu assassin kan? Kami membuat ini untuk mempelajari cara manusia bertahan hidup. Dan kami dapat menguasai emosi bahkan menghilangkannya. Karena itulah esensi assassin." Eda membalas, "Apa yang kau inginkan dari Sarada dan anaknya?" Murashiki berkata, "Mana ada seseorang yang ingin membocorkan rencana mereka ke pihak musuh. Aku tidak akan memberitahu kalian. Tapi meskipun aku berkata begitu, kau akan menggunakan mata Sharingan untuk mencari tahunya kan? Karena itulah aku ingin menghabisimu terlebih dahulu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Himawari yang sempat terluka akhirnya bangkit kembali. Himawari berkata, "Jika kau ingin menghabisi Eda dan yang lain, kau harus melangkahi mayatku." Dengan raut wajah yang dingin, Murashiki membalas, "Jadi 2 lawan 1 ya? Tidak masalah." Adegan pun beralih ke Murashiki kembali. Sambil melayang di udara, Murashiki berkata, "Kawaki, apa kau tahu sesuatu tentang Shinjutsunya?" Kawaki membalas, "Kalau tidak salah dia mempunyai 5 Shinjutsu. Area ini memperlambat gerakan kita berkali-kali lipat dari biasanya." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Sasuke datang dari atas langit dan langsung menggunakan Chidori untuk menyerang Kawaki. Namun Kawaki langsung mencegah dirinya untuk menghindar. Di satu sisi ternyata banyak alang Chojo Giga milik Enojin yang mengarah ke arah Murashiki. Namun Murashiki langsung menghancurkannya dengan Odama Rasengan. Terlihat Sasuke dan Enojin sekarang berada di sebelah Yorishiki. Tak hanya itu saja, Mitsuki juga telah sampai ke tempat mereka. Melihat kejadian itu, Murashiki berkata, "Kau telah mengubah ingatan mereka." Sambil tersenyum, Yorishiki membalas, "Inilah prajuritku yang baru. Aku juga punya kartu as Uchiha Sasuke. Sepertinya cukup Uchiha Sasuke saja yang akan melawan kalian. Kalau tidak salah, dia mempunyai cakra Rikudo dan bisa menghilangkan cakra kalian dalam beberapa detik lewat tebasan pedang kan?" Mendengar hal tersebut, Murashiki, Kawaki, Kassenkoji, dan semua orang pun terkejut. Tanpa basa-basi, Sasuke langsung menggunakan cakra Rikudo dan langsung melakukan bola Kudodama di balik punggungnya. Dengan raut wajah sedikit panik, Kawaki berkata, "Murashiki, alihkan kesadaran Boruto sekarang. Dia seharusnya lebih tahu teknik berpedang dan melawan gurunya sendiri." Murashiki membalas, "Kau gila ya? Kau ingin membunuhnya? Dia tidak akan bergerak jika berada di dekat Yorishiki." Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki berkata, "Lakukan saja.
Aku percaya padanya. Tak lama setelah itu kesadaran Boruto pun akhirnya kembali. Boruto berkata, "Jadi begini akhirnya, Paman Sasuke, aku akan melawanmu." Terlihat Boruto pun menghentikan mata Jogan dan segel karmanya. Seketika itu tiba-tiba kontrol otaknya akhirnya berhasil terbebas dari pengaruh Yorishiki. Melihat kekuatan Jogan mulai memperlihatkan potensinya kembali, Yorishiki sedikit terkejut. Yorishiki berkata, "Mata Jogan ya? Aku harus mendapatkan mata itu bagaimanapun caranya." Di sisi lain, Kawaki berniat untuk membantu melawan Sasuke. Namun Mitsuki dan Inojin langsung menghalanginya. Melihat hal tersebut, Kawaki berkata, "Minggirlah kalian berdua. Aku tidak akan segan-segan menyerang kalian walaupun kalian dipengaruhi." Di tengah-tengah konflik tersebut, Kashin-Koji berniat melarikan diri bersama Konohamaru dan Nansai. Koji berkata, "Jika aku melakukan kata segera masuk ke dalam mulutnya, kita akan pergi dari sini sebelum Yorishiki menarget kita." Mendengar hal tersebut, Konohamaru membalas, "Apa kau ingin meninggalkan mereka berdua?" Koji membalas, "Justru sebaliknya. Dengan tidak adanya kita di sini, justru mereka bisa lebih fokus untuk bertarung. Lagi pula aku tidak bisa membiarkan dia mendapatkan ingatanku. Jika sampai terjadi, hancur sudah rencana ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Kashin-Koji langsung melakukan bola gama. Ketika mereka hendak masuk, pergerakan mereka sangat lambat karena efek dari area Yorishiki. Melihat kejadian itu dari kejauhan, Yorishiki berkata, "Tidak akan kubiarkan lari." Terlihat Yorishiki langsung melakukan petilan sangat besar ke arah mereka. Melihat kejadian itu, Boruto pun terkejut. Di satu sisi, Kawaki dengan cepat melesat ke arah mereka. Namun pergerakan Kawaki lebih lambat dari sebelumnya. Kawaki berkata, "Jika begini terus pasti aku akan terlambat." Karena tidak ada cara, Kawaki langsung melakukan banyak kubus hitam untuk melindungi Kashin-Koji dan yang lain. Terlihat petir itu langsung mengenai kubus milik Kawaki dan meredamnya. Dan adegan pun habis sampai di sini. Di Konoha, penguasa Yorishiki yang bernama Murashiki akhirnya menunjukkan dirinya. Masih menjadi misteri dari mana kekuatan teleportasinya tersebut. Sementara itu, pertarungan Yorishiki dan Boruto serta Kawaki akhirnya dimulai. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-202. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じる神の刺激は少し